Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, nih di luar tema yang tadi Ustadz, boleh ya? Ini Ustadz, Ana mau tanya hukum sholat taubah dengan sholat hajat Ustadz. Terus apakah kedua sholat itu harus dikerjakan di malam hari? Begitu Ustadz, syukron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi ada dua hal ya yang ditanyakan. Yang pertama tentang hukum sholat taubat. Kalau sholat taubat itu haditsnya sahih dari hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apabila seorang itu jatuh di dalam sebuah dosa kemudian dia bertobat darinya, maka dia sholat 2 rakaat sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaifiat sholatnya tidak ada perbedaan dengan sholat yang lain. Ya, dia sholat 2 rakaat, cuman memang niatnya sebagai sholat taubat. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dibaca. Iya. Dan juga setelah sholat tidak ada doa-doa khusus. Sebab sholat itu sendiri ketika seseorang meniatkannya sebagai taubat kepada Allah, maka makna taubat itu yang dia minta di dalam sholatnya. Adapun sholat hajat, ada sejumlah riwayat, tapi riwayat-riwayatnya tidak ada yang syah. Tidak ada yang kuat sama sekali. Dan telah ditulis pembahasan-pembahasan khusus tentang riwayat-riwayat itu dan diterangkan tentang kelemahan-kelemahannya. Karena itu tidak ada syariat untuk sholat hajat atau apa yang disebut dengan sholat hajat. Iya. Terkait dengan waktu pelaksanaan, untuk sholat taubat dia masuk ke dalam sholat sunnah yang bersifat mutlak. Jadi jangan dilaksanakan di waktu-waktu terlarang. Dan pelaksanaannya boleh di siang hari, boleh di malam hari. Cuman kalau dia laksanakan di malam hari, dia laksanakan di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir, maka itu ada waktu utama di situ. Iya. Maka insyaallah taala itu akan lebih baik daripada waktu yang lainnya. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau nanya, kalau Jundub Al-Khair ini kenapa ya dinamakan, apa julukannya Jundub Al-Khair yang membawa kebaikan? Lalu apa biasanya kan setiap sahabat itu punya keutamaan dari Jundub ini, apa yang dikenal sama perawi-perawi gitu Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Terkait dengan Jundub Al-Khair, demikian disebut ya di dalam biografi beliau, disebut sebagai Jundub Al-Khair. Ya, mungkin ada dari hal-hal yang berhembus kebaikan yang sangat besar dari beliau dan dikenal di kalangan para sahabat, sehingga beliau digelari seperti itu. Iya. Kemudian biografi sahabat itu, ada sahabat-sahabat yang populer, terkenal, banyak meriwayatkan hadits, itu biasanya ucapan-ucapannya banyak dinukil. Iya. Tapi terkait dengan keutamaan sahabat, itu tidak setiap sahabat disebut keutamaan khusus untuknya. Jadi ada mungkin kalau masuk ke dalam keutamaan umum itu jelas ya, setiap sahabat itu pasti masuk di dalam keutamaan khusus. Tapi kalau dia keutamaan-keutamaan khusus, itu biasanya di biografi para sahabat Rasulullah SAW diterangkan dari sejarah hidupnya, bagaimana kisah hidupnya, rincian bagaimana perjalanan hidupnya,
Ada yang kadang dirinci bagaimana perjalanannya sehingga dia bisa masuk Islam. Ada yang kadang dirinci bagaimana dia sangat semangat berada di sisi Nabi dan seterusnya. Maka itu hal-hal yang kadang berada di biografi para sahabat. Cuman yang saya baca dari biografi Jundub bin Abdullah ibn Sufyan al-Bajali al-Alqami di Syiar Alamin Nubala, tidak diberikan biografi yang panjang lebar oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai polemik pemilu besok, Ustaz. Jadi di kubu satu itu ada yang terang-terangan menolak poligami dan hal-hal syar'i lainnya. Apakah itu termasuk motor untuk kita masuk ke dalamnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kita harus mematuhi MUI? Karena saya pernah dengar statement patuhilah ulama-ulama dari kalian, kurang lebih seperti itu dalam hal ini. Terima kasih. Baik. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah orang yang menolak poligami. Ya, saya terkait siapa yang mengatakannya, berada di mana, ya dan seterusnya, itu saya tidak ikut-ikut urusan yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dia menolak poligami itu namanya dia menolak hukum syar'i, hukum syariat Islam. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, setiap warga negara itu diberi haknya memeluk agamanya masing-masing. Dan orang yang mengingkari hukum poligami di dalam Islam, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena sama namanya dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, fankihu ma taba lakum minan nisa'i, mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah siapa yang sudah matang dari perempuan, apa yang layak bagimu dari perempuan, 2, 3 atau 4. Ya. Jadi pertama disebut 2, 3 atau 4. Kalau dia tidak mampu baru datang setelah itu. Iya. Fawahida aw ma malakat aimanukum. 1 atau dari budak yang kalian miliki. Jadi itu hukum di dalam syariat. Nabi memberi contoh. Ya, walaupun Nabi itu kekhususan boleh nikah lebih dari 4, itu khusus untuk Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali memberi contoh akan hal itu. Itu berjalan di tengah kaum muslimin. Dan di dalam kehidupan berpoligami itu banyak makna-makna ibadah dan maslahat-maslahat kebersamaan serta kemanfaatan di dalam membangun masyarakat. Ya. Jadi ini kalau orang-orang mengaku dirinya bisa melihat kemaslahatan manusia, mengaku pandai membangun suatu kehidupan di dalam sebuah negara, mengurusi urusan-urusan umum, harusnya akalnya itu bisa berpikir bahwa di dalam poligami itu banyak maslahat yang besar. Ya, coba bayangkan kalau perempuan-perempuan itu ya dibiarkan misalnya tanpa suami, siapa yang menanggung dari rezekinya? Siapa yang menanggung dari merawat, dari menjaganya, kemudian mengarahkannya kepada kebaikan? Siapa yang mendampinginya? Tapi kalau dia dibawa seorang suami, ya, maka ada yang bertanggung jawab terhadapnya, ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentangnya. Ya, dan ada yang menjadi tumpuan di dalam kehidupannya. Itu akan menjadi sebuah perkara yang sangat membangun di dalam masyarakat. Dan banyak lagi sudut-sudut maslahat dan manfaat di belakang hal tersebut. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, setahu saya Majelis Ulama Indonesia itu lembaga tersendiri, bukan lembaga pemerintah. Iya, bukan lembaga pemerintah. Memang betul diakui oleh pemerintah dan ada bantuan tertentu pemerintah terhadap MUI, tapi kalau dia lembaga khusus misalnya yang merupakan fatwanya resmi
dijadikan sandaran oleh pemerintah. Saya tidak tahu MUI seperti itu kondisi dan keadaannya, tapi mereka memberi rekomendasi. Iya. Kecuali kalau dia adalah lembaga khusus dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah yang menetapkan bahwa ini lembaga yang menjadikan rujukan di dalam fatwa, ya satu-satunya rujukan, maka betul, ya itu masuk di dalam kategori terkait dengan pemerintah yang harus kita dengarkan. Tapi kita bersyukur kalau misalnya ada di tengah masyarakat Indonesia ini dari suatu lembaga misalnya yang memberikan fatwa dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian mereka memberikan hal-hal yang penting untuk manusia dengan menjaga etika dan adab di dalam fatwa. Iya. Jadi kalau fatwa itu dia bukan dari lembaga pemerintah, dia harus paham bahwa dia nggak boleh berbicara pada hal-hal yang merupakan wewenang khusus untuk pemerintah. Tapi kalau dia berbicara tentang hukum zakat misalnya, tentang hukum sholat, tentang kondisi-kondisi pribadi seseorang atau apa yang diperlukan oleh orang tertentu, maka itu nggak ada masalah. Tapi berbicara dengan masalah-masalah politik, masalah-masalah umum terkait dengan wewenang pemerintah, itu adalah batasan-batasan yang sudah ditentukan wilayahnya di dalam fikih Islami maupun di dalam pembahasan-pembahasan syar'i. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian mungkin kita sudah duduk ya dari tadi bersama-sama di sini. Jadi nggak perlu memberi salam khusus untuk saya. Ya, baik. Langsung bertanya saya. Silakan. Saya minum ya. Saya mau bertanya mengenai surat An-Naba ayat terakhir. Situ kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, yang orang kafir berkata alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Itu bagaimana penjelasannya? Jadi itu terkait dengan surah An-Naba ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan seorang kafir pada hari kiamat itu dia berkata, wahai andai kata dahulu, seandai katanya saya dahulu adalah tanah. Ya maksudnya orang-orang kafir itu di hari kiamat karena dahsyatnya penyesalan, dia itu berandai-andai. Andai kata dahulu dia bukan makhluk saya, bukan manusia. Kalau dia tanah itu tidak ada hisab atas dia. Tapi karena dia adalah seorang manusia, maka manusia itu pasti ada hisabnya. Ya. Dan yang benarnya dari pendapat para ulama bahwa orang-orang kafir itu mukhatabun bi furu'is syariah. Orang-orang kafir itu juga kena sanksi kalau dia meninggalkan cabang-cabang syariat. Ya bukan masalah dia kafir saja, juga kena hukuman karena dia tidak sholat, juga kena hukuman karena tidak mengeluarkan zakat. Ya, dan cabang-cabang syariat yang dia tinggalkan, dia akan kena hukuman. Karena itu dalam Al-Quran ditanyakan kepada orang-orang yang di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Maka jawaban mereka yang paling pertama apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata kami dahulu tidak pernah sholat. Ini jawaban yang paling pertama. Ya, termasuk orang kafir. Ya. Jadi keberadaan mereka tidak pernah sholat itu menjadi beban yang sangat berat, siksaan yang sangat dahsyat, menyebabkan mereka berada dalam neraka saqar. Karena itu dia berandai-andai, andai kata dia di dunia dulu adalah tanah. Kalau tanah kan tidak kena apa-apa. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksaan akhirat dan mewafatkan kita sebagai kaum muslimin, memudahkan kita menjadi orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Mengenai dosa dengan anak dan gimana kalau misalnya kita maksudnya punya dosa sama manusia, tapi itu kita nggak bisa ngeraih manusianya itu lagi. Maksudnya mungkin dulu kita pernah kayak Baik. Jadi kita pernah berbuat kesalahan kepada orang. Ya,
atau ada berbuat kezaliman. Terus orang ini kita nggak tahu lagi di mana dia berada. Kita tidak menjumpai dia lagi. Apakah kita tidak tahu di mana keberadaannya atau mungkin dia sudah meninggal? Dan semisal dengannya. Bagaimana caranya berbersih dari dosa? Ya. Jawabannya kalau ada kemungkinan orangnya diketahui, dia berusaha dulu untuk meminta maaf. Ya, kalau dia ada hak orang tersebut berada di sisinya, dia kembalikan. Ya, kalau bahasa umumnya minta dihalalkan, diselesaikan dulu. Kalau memang tidak diketemukan lagi, kalau tidak diketemukan lagi itu dalam bentuk suatu hak, misalnya ada uang dia pinjam belum dia kembalikan, maka uang ini dia sedekahkan untuk orang tersebut, atau dia peruntukkan di dalam jalur kebaikan untuk orang tersebut. Kalau orangnya datang dia ketemukan, dia kembalikan uangnya. Dia beritahu bahwanya saya sudah gini kan. Kalau dia ridho nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ridho, dikembalikan uangnya. Dikembalikan uangnya. Tapi kalau dia tidak tahu lagi di mana, maka itu tadi dia berikan dalam kebaikan. Nah, kalau kezaliman yang terjadi, kesalahan terjadi bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk yang lain, maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, sambil banyak dia doakan kebaikan untuk orang itu. Kalau dia muslim, dia doakan kebaikan untuk saudaranya muslim. Kalau dia non muslim, dia doakan supaya orang itu dapat hidayah, diberikan hidayah, agar supaya itu menjadi balasan-balasan kebaikan yang bisa dia lakukan di mana? Di dunia. Dan tobat itu secara umum itu menggugurkan dosa-dosa apabila tobatnya itu adalah tobat yang nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Ya baik. Jadi itu fenomena terjadi bukan cuma di masa sekarang saja. Ya, itu sudah pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal seorang sahabat yang bernama Hamdalah. Ya, jadi Hamdalah ini suatu hari dia keluar dari rumahnya. Di tengah jalan dia ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dia berkata, "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah ini sudah menjadi munafik. Wah, ini kalimat luar biasa ya. Menjadi munafik. Abu Bakar bertanya, "Ada apa dengan kamu wahai Hamdalah?" Kata Hamdalah, "Kita kalau berada di sisi Nabi SAW, kita diingatkan surga dan neraka. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita kembali ke rumah, kita dibuat lalai oleh anak, istri, kita lupa lagi." Nah, ini Hamdalah sudah menjadi munafik ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Iya ya, saya juga begitu." Ya. Jadi dari hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang paling afdal di tengah umat ini, orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu dia sendiri tidak pernah merekomendasi dirinya. Ya. Maka keduanya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamdalah kembali berkata, "Ya Rasulullah, Hamdalah telah menjadi munafik." Ya, maka Nabi tanya, "Ada apa dengan kamu wahai Hamdalah?" Hamdalah menceritakan apa yang dialami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Andai kata kalian selalu berada di atas kondisi yang kalian dapati di sisiku, maka malaikat akan mendatangi ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Tapi itulah kehidupan, walakin sa'atan wahai Hamdalah." Tetapi sesaat dan sesaat wahai Hamdalah. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, turun keimanan, itu masalah dalam kehidupan tetap ada. Tapi demikianlah kehidupan muslim itu, dibuat seperti itu agar supaya ada sudut-sudut pintu-pintu ibadah lagi yang terbuka yang lainnya. Jadi sekarang misalnya kalau dia terus di atas ketaatan, mungkin beberapa pintu ibadah tertutup baginya. Pintu mujahadah, pintu melawan syaitan, pintu taubat, pintu istighfar, kan tertutup mungkin. Tapi begitu dia kurang keimanannya, dia ada mujahadah lagi. Dia misalnya turun, datang futur misalnya di suatu saat, dia terbuka lagi pintu muhasabah, introspeksi diri.
Nah, ini kan pintu ibadah lagi terbuka untuk dia. Atau dia qaddarallahu ma syafa'al, jatuh di dalam kekeliruan. Dia bertobat. Nah, ini kan pintu tobat terbuka lagi untuk dia. Ya, jadi mungkin di belakang hal tersebut ada pintu-pintu ibadah. Tapi kuncinya di dalam futur itu saja. Jangan dia biarkan dirinya jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam dosa. Ya, kalau dia futur, dia bagaimana mengarahkan dirinya kepada hal yang tidak mengandung dosa. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu di belakangnya ada semangat. Ya, setiap amalan itu ada semangatnya, dan di belakang setiap semangat ada futurnya, turun semangat, loyo semangat, atau patah semangat. Nah, disitulah pada saat futur datang ujian. Nabi terangkan manusia terbagi dua. Kata beliau, siapa yang selalu menjaga dirinya di atas sunnahku, maka dia dapat hidayah. Justru itu menjadi sebab dia dapat hidayah, bertambah hidayah. Kenapa? Dia futur tapi tetap di atas sunnah. Iya. Dia misalnya malas ke majelis ta'lim, tapi di rumah dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, berzikir. Nah, ini kan tetap di atas hidayah namanya. Dia misalnya baca Al-Quran sulit, lisannya sulit bergerak. Mungkin dia terlalu capek atau bagaimana, tapi dia berzikir. Dia berzikir. Dia agak malas, dia baca sejarah para sahabat, ya, sejarah orang-orang salih, sejarah para nabi, ya, sebelumnya dia baca. Nah, ini kan namanya berpindah dari sebuah kebaikan kepada kebaikan yang lain. Maka itu nggak ada masalah, itu bagus. Itu di atas hidayah. Tapi kalau dia pada saat futur, dia kepada selain sunnah Nabi, jatuh di dalam dosa, ke dalam maksiat, ke dalam bid'ah, maka ini tanda kebinasaan untuk seorang hamba. Karena itulah kiat-kiat pada saat futur. Yang pertama, dia selalu berdoa kepada Allah, diberikan keteguhan hati. Kemudian yang kedua, dia banyak merenungi ayat-ayat Allah al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah dari penciptaan langit dan bumi, musibah-musibah yang menimpa, kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Dia perhatikan persilih-gantian siang dan malam dan seterusnya. Sebagaimana dia perhatikan ayat-ayat Allah syar'iyyah dari Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari obat futur, dia bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Iya. Karena itu kalau misalnya dia ada suatu hal yang kurang enak pada dirinya, atau ada hal yang ada futur begitu, dia datangi kawan-kawannya yang baik, orang-orang yang baik. Ya, supaya dia dapat faidah-faidah yang baik pula. Nah, maka itulah kadang di sebagian ulama kita itu, Masya Allah, mereka ada waktu-waktu khusus untuk menerima tamu. Ya, itu terlihat sebagian anak-anak muda, kadang pakaiannya biasa ini dan seterusnya, tapi hadir berkunjung ke rumah syekh itu, ya, cuman duduk saja, ingin dengar hal yang baik, ya, ingin ketemu dengan syekh aja. Ya, itu kan hal-hal yang bagus. Orang bertanya, mungkin dia diam-diam aja di situ. Tapi orang bertanya, syekhnya menjawab, itu kan ilmu namanya. Ilmu namanya. Dan barangkali dari situ terdengar sebuah kalimat yang bisa menjadi pegangan hidupnya. Ya, saya berlalu ya, ada masa-masa yang kadang di masa menuntut ilmu dahulu itu, jauh dari keluarga, sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat keluarga. Ya, kadang bahkan di masa setelah berkeluarga pun, ya, berbulan-bulan tidak di rumah, itu kadang ada hal-hal yang membuat lesu. Tapi begitu subhanallah hadir di majelis guru tersebut, semangat itu kembali lagi. Iya, kembali bersemangat. Nah, itu ada hal-hal yang kadang dengan kita menjaga masalah-masalah tersebut, duduk menghadiri majelis-majelis orang yang salih, orang-orang yang baik, mendekat kepada kawan-kawan yang baik, itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Iya. Kemudian yang terakhir yang saya wasiatkan,
seorang itu di kondisi apapun, dia harus memiliki taklim rutin. Ya, majelis ilmu rutin. Dia hadir di situ. Dia paham, tidak paham, mengerti, tidak mengerti, semangat, tidak semangat, dia harus hadir. Begitu saja kaidahnya. Ya, dia ngantuk, capek, atau mungkin di majelis dia cuman ngantuk saja, nggak apa-apa, datang saja, hadir saja. Sebab itu dikatakan oleh Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Ini hadis kisahnya tentang ada orang yang masuk di majelis Nabi. Orang ini bukan untuk mendengar Nabi. Dia datang karena ada kawannya di situ duduk. Makanya dia ikut duduk karena ada kawannya duduk. Maka ditanyakan tentang orang ini. Kata Nabi, mereka ini satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi orang yang seperti itu saja tidak merugi. Apalagi orang yang datang ke majelis ilmu memang untuk apa? Untuk kebaikan. Maka ini dari sumber motivasi. Kemudian yang kelima, ini berarti tambahan lagi ya. Ya, yang terakhir setelah yang terakhir. Ya, baik. Jadi yang kelima, seorang itu harus memiliki sebuah amalan yang rutin, yang dia kejar target di amalan ini, atau dia komitmen tidak mau meninggalkan amalan tersebut. Itu harus ada. Ini namanya pegangan hidup. Jadi ada sebuah amalan yang kadang amalan itu walaupun sunnah, tapi kita jadikan dia harga mati dalam kehidupan. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau dia punya satu amalan walaupun satu saja yang seperti ini, itu bisa menjadi suatu pemicu yang membakar yang lainnya, sehingga semangat-semangat yang redup itu bisa muncul lagi. Misalnya dia punya sholat rawatib. Dia di kondisi apapun dia tidak mau tinggalkan rawatib itu. Nah, itu bagus itu. Jelas ya? Atau misalnya dia ada kebiasaan dia jaga sholat witirnya 3 rakaat. Di kondisi apapun tidak mau dia tinggalkan witir tersebut 3 rakaat. Ya, walaupun dia tidak sholat malam tapi witir tetap dia lakukan. Baik. Nah, kalau dia ada amalan-amalan seperti ini, itu dari sebab yang sangat membantu sekali untuk seorang itu menghadapi masalah-masalahnya pada saat futur. Baik, jadi ini 5 pegangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sudah masuk waktu Isya? Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan terakhir ya. Hah? Ya. Silakan antara untuk siapa ya. Kalau saya melihatnya ini yang pertama angkat tangan, ya silakan. Amin. Insyaallah. Ingin bertanya bahwa tadi dijelaskan bahwa ada proses yang namanya belajar keimanan sebelum belajar Al-Quran. Sedangkan di hadis yang lain disebutkan bahwa belajar adab sebelum belajar ilmu. Keimanan ini adalah ilmu. Iya. Nah, untuk kita yang baru hijrah menyertai, apakah proses ini juga bagaimana untuk menerapkan proses ini? Belajar adab dulu, baru belajar keimanan, baru Al-Quran, atau bagaimana? Ya baik. Jadi ada tadi dihaditkan iman dulu, kemudian belajar Al-Quran. Kalau saudara kita tadi sebutkan adab dulu, kemudian belajar ilmu. Terkait adab dulu kemudian belajar ilmu, itu bukan di hadits ya, itu ucapan dari sebagian para as-salaf dan perbuatan dari sebagian as-salaf. Iya. Dan penafsiran adab sebelum belajar ilmu itu masuk ke dalam makna itu tadi, iman sebelum apa? Sebelum belajar Al-Quran. Jadi mereka belajar dari pokok-pokok iman, dan adab akhlak itu bagian dari keimanan. Iya. Akhlak yang mulia itu bagian dari keimanan. Cuman banyak orang yang keliru memahami hadits itu. Memahami perbuatan sebagian as-salaf itu. Seperti kalau saya nggak salah dari Ibnu Mubarak, beliau belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Iya. Jadi 30 tahun ini Ibnu Mubarak belajar adab misalnya. Iya. Beliau ini perawi hadits. Haditsnya sangat banyak sekali. Nggak mungkin beliau menghafal hadits di mana? Di umur lebih 30 tahun. Iya. Jelas ya? Jadi adab di situ bukan artinya dia murni adab saja. Maksudnya dia fokuskan ke adab, lebih mendominasi ke adab. Ada yang lainnya dari pokok-pokok ilmu tetap dia
dia pelajari, misalnya dengar Al-Quran, dengar hadits, tetap menghafal hadits, tapi fikih yang paling banyak dia fokuskan ke masalah apa? Ke masalah adab. Iya. Nah, inilah yang keliru pada sebagian orang memahami belajar adab, cuman adab yang dia pahami juga terbatas. Ya, adab bagaimana ramah dengan orang, ketemu dengan orang salaman, interaksi dengan orang, itu kan membatasi namanya fikih tentang apa? Tentang adab. Membatasi fikih tentang adab. Apalagi kalau adab itu diarahkan ke pembahasan, ya kalau menegur orang ya harusnya tabayun dulu. Ya. Nah, itu namanya kesalahan. Jelas ya? Kok bisa kesalahan yang sudah disebarkan di mana-mana, kesalahan yang tersiar di majelis, ketika mau diluruskan kesalahan, saya harus tabayun dulu sama dia. Ini ada rekamannya, kesalahannya kesana sini, ya itu diperbaiki, bisa memperbaikinya langsung. Kalau mau menasihati orangnya secara khusus, boleh saja, nggak ada masalah, itu adalah hal yang baik. Tapi orang yang menasihati itu tidak mesti dia diistilahkan tabayun ke orangnya, sebab maksud dia bukan orang itu, maksud dia memperbaiki kesalahan. Ya, bukan orangnya yang dimaksud, kesalahannya yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau dihitung itu bagian dari adab. Jadi belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Nah, itu nggak benar ya cara memahami. Jadi akidah, kemudian belajar dari manhaj, ya supaya seorang itu kenal lurus di atas jalan dan asas yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam rincian-rincian ilmu. Iya. Dari akidah dan manhaj itu terbentuk adab-adab, etika-etika, akhlak. Karena itu di pembahasan akidah wasitiyah, di akhir akidah wasitiyah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu khusus disebutkan tentang adabnya ahli sunnah wal jamaah. Karena memang itu bagian dari akidah. Ya, itu bagian dari keimanan. Ya, wallahu taala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini berberkah untuk kita semua, berberkah kepada pihak kawan-kawan kita dari pihak penyelenggara dan kawan-kawan kita yang berada di tempat yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah untuk kita semua, melindungi kita semua dari segala kejelekan dan selalu memudahkan kita pada segala kebaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.